Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, pada episode yang lepas kita telah mempelajari bagaimana ketidakpuasan dalam hati Lucifer telah menyebabkan dia berubah, sehingga telah menyebabkan terjadinya pemberontakan yang terbuka untuk melawan Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang amat menyedihkan, karena Lucifer merupakan malaikat yang telah diciptakan dalam penuh kesempurnaan, serta diberikan kedudukan yang sangat tinggi untuk melayani takhta Allah di sorga. Tambah menyedihkan adalah untuk mengetahui bahwa dosa itu sebenarnya bermula di sorga, di kediaman Allah sendiri. Dan inilah juga risiko yang harus diambil oleh Allah karena telah membenarkan serta memberikan kepada makhluk ciptaannya kuasa untuk membuat pilihan di atas dasar kasih dan keadilannya. Bayangkan sejumlah sepertiga daripada malaikat suci itu telah bergabung dengan Lucifer dalam sebuah usaha kudeta untuk menggulingkan Tuhan daripada takhtanya. Akibatnya, Lucifer dan para pengikutnya telah diusir dari sorga di antara bintang-bintang dan dibuang ke bumi. Kita akan teruskan untuk menyelidiki fakta menakjubkan tentang siapa Lucifer dan apakah peranan jahatnya di dalam konflik semesta ini dengan lebih lanjut. Sebelum itu saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami menghadap takhta Tuhan untuk memohon agar roh Tuhan menyertai kami sewaktu kami akan membuka firman Tuhan untuk mempelajari fakta-fakta yang menakjubkan yang akan mungkin mengubah tanggapan dan persepsi kami tentang segala persoalan-persoalan hidup yang ada di hadapan kami pada akhir zaman ini. Tolong kami untuk menerima kebenaran-Mu dan membenarkan kebenaran-Mu untuk mengubah hidup kami dan seterusnya untuk mendekatkan kami dengan Yesus dan juga menjadikan kehidupan kami seperti Dia, dipersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali. Kami serahkan waktu pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah sahabat-sahabat setia saya yang belajar bersama-sama dengan saya pada ketika ini. Kami mohonkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Apakah yang terjadi di sekitar sorga sebagai akibat daripada pemberontakan Lucifer? Lucifer telah mendapat dukungan sepertiga daripada seluruh malaikat suci dan menimbulkan pemberontakan yang besar di surga. Kita boleh bacakan di dalam Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya.
Ayat-ayat ini memberikan kepada kita satu gambaran bagaimana penentangan dan pemberontakan Lucifer yang juga disebut sebagai naga itu amat serius, sehingga telah berjaya mempengaruhi sepertiga daripada malaikat di sorga untuk mendukung usaha pemberontakannya itu. Maka Tuhan tidak mempunyai pilihan lain kecuali membuang Lucifer dan malaikat-malaikatnya dari sorga. Ini merupakan pertempuran yang paling hebat dan dahsyat di seluruh alam semesta. Tujuan Lucifer adalah untuk merampas takhta Tuhan. Bahkan sekalipun akhirnya hal itu mungkin akan menyeretnya ke dalam pembunuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sesudah pembuangannya dari sorga, Lucifer disebutkan sebagai setan. Artinya sang musuh atau lawan. Dan iblis artinya pencemar atau pemfitnah. Beserta malaikat-malaikatnya yang juga disebutkan sebagai malaikat-malaikat setan. Kita boleh bacakan di dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Karena mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Yang juga menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di manakah markas setan sekarang ini? Bagaimanakah pendapatnya tentang manusia? Menurut pendapat yang populer, markas setan adalah di neraka, di bawah permukaan bumi. Akan tetapi pendapat seperti itu adalah salah sama sekali. Markas setan sebenarnya ada di atas permukaan bumi ini. Di alam nyata di mana manusia sekarang sedang hidup. Dalam Ayub 2 ayat 2 Alkitab mengatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Begitu juga dalam Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, kita sekali lagi diberikan amaran. Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa kekuasaan ke atas seluruh bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sewaktu mereka berdosa, kekuasaan itu secara otomatis beralih kepada setan, yang kemudiannya menjadi penguasa dunia ini. Mari kita baca dalam Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran.
Ya, oleh karena perlanggaran kita dan sebagai akibat daripada dosa itu, maka kita sudah pun menyerahkan diri untuk menjadi hamba dosa. Dan bapa segala pendosa adalah setan itu sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Setan sangat membenci manusia yang telah diciptakan Tuhan di dalam gambar dan rupanya. Setan tidak dapat membunuh Tuhan. Oleh itu sebagai gantinya serangannya kini diarahkan, ditumpukan kepada manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Dia adalah pembunuh kejam yang sangat membenci kita dan bertujuan untuk membinasakan kita. Dan dengan cara demikian dia boleh menyakiti hati Tuhan. Sewaktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apakah satu-satunya hal yang dilarang Tuhan agar tidak dilakukan oleh mereka? Dan apakah hukumannya jika mereka melanggar perintah Tuhan ini? Kita tahu bahwa Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena kalau mereka memakannya, maka mereka akan mati. Dan inilah yang sangat diinginkan oleh setan. Dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Setan ingin sekali menyaksikan bagaimana Tuhan akan menghukum pesalah-pesalah itu dengan kematian. Dia ingin melihat apakah Tuhan akan mengotakkan kata-katanya itu tanpa sebarang keraguan. Namun Tuhan di dalam penuh kasih dan belas kasihan telah pun terlebih dahulu mempersiapkan rancangan yang begitu indah untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Walaupun kelihatannya amat pedih bagi Tuhan, namun itulah hakikat kasih sayang Tuhan. Sehingga dia bersiap untuk menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk menerima penghukuman kematian itu bagi umat manusia yang begitu dikasihinya dan telah menyediakan jalan penyelesaian yang begitu luar biasa. Maka oleh karena kasih karunia itulah kita telah diselamatkan. Dan upah dosa itu juga telah lunas dibayar oleh Yesus di atas salib. Apa yang kita perlu lakukan hanyalah percaya kepadanya dan menyerahkan sepenuh hidup kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Makhluk apakah yang telah digunakan oleh setan sebagai perantara untuk menipu Hawa? Kebohongan apakah yang telah dikatakan oleh setan kepada Hawa? Mari kita bacakan Kejadian 3 ayat 1, 4, dan 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, setan telah memanfaatkan ular, seekor binatang yang paling cerdas, yang paling cantik, yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk menipu Hawa. Beberapa orang berpendapat bahwa ular dahulunya memiliki sayap dan boleh terbang. Dalam Yesaya 14 ayat 29, contohnya mengatakan, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga, terbang. Begitu juga dalam Yesaya 30 ayat 6. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb. Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan.
tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah. Ular dahulunya tidak menjalar di tanah. Kejadian 3 ayat 14 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular mulai menjalar akibat daripada kutukan yang ia terima daripada Allah sejurus selepas kejatuhan manusia. Dusta-dusta setan kepada Hawa adalah, pertama, kamu tidak akan mati. Dan kedua, memakan buah itu akan membuatkan dia lebih pintar dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setan inilah yang menciptakan segala macam dusta sejak awalnya. Dia telah mencampur adukkan kebenaran dengan dusta yang dikatakannya kepada Hawa. Kebohongan yang mengandungi sedikit kebenaran ini merupakan senjata setan yang paling efektif. Memang benar, mereka akhirnya tahu tentang yang jahat sesudah mereka memakan buah itu. Dan ini bukanlah di dalam rencana penciptaan Tuhan yang indah. Karena kasih-Nya, Tuhan telah menahan pengetahuan tentang hal-hal yang jahat daripada Adam dan Hawa. Hal-hal seperti sakit hati, duka cita, penderitaan, rasa sakit fisikal, serta kematian itu memang tidak ada dalam rencana Tuhan. Setan sejak dahulu sehingga sekarang telah pun membuat pengetahuan tentang yang jahat itu kelihatan menarik. Setan mengatakan kebohongan untuk menutupi sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya. Karena dia tahu bahwa tidak ada orang yang mahu menolak Tuhan yang maha pengasih dan penyayang itu, jika mereka benar-benar mengerti akan sifat-sifat Tuhan yang maha pengasih itu. Apakah salahnya hanya memakan segigit buah itu saja? Kenapakah Adam dan Hawa malah diusir dari Taman Eden? Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berbuat dosa. Dan 1 Yohanes 3 ayat 4 juga mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan dalam ayat yang ke-8 juga mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, memakan buah itu adalah dosa, karena itu adalah penolakan langsung terhadap perintah Tuhan yang sangat mudah dan terus dan langsung itu. Itu juga merupakan pemberontakan terbuka terhadap hukum dan kekuasaan Tuhan. Dengan menolak salah satu daripada perintah Tuhan, maka Adam dan Hawa telah pun memutuskan untuk menggabungkan diri mereka dengan setan. Dan dengan demikian perbuatan tersebut telah menyebabkan keterpisahan antara mereka dan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 ada mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Setan sangat berharap agar Adam dan Hawa akan makan buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, lalu pada masa yang sama juga akan terus memakan buah daripada pohon kehidupan. Dan dengan cara itu mereka akan menjadi pendosa yang tidak pernah
akan mati. Tetapi Tuhan telah mengusir mereka dari Taman Eden, agar peristiwa mengerikan seperti itu tidak akan terjadi. Dengan hati yang begitu berat, Allah harus memisahkan mereka daripada sumber kehidupan kekal itu. Kejadian 3 ayat 22 dan 24 menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya." Dia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan, yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama-sama dengan saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di zaman akhir ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena sekali lagi firman-Mu telah mengajar kami tentang fakta-fakta yang menakjubkan dari hal iblis, si musuh dan lawan kami yang telah terlebih dahulu memulakan dosa dan pemberontakan di surga. Kami mohon Tuhan agar Tuhan akan menguatkan kami, meneguhkan iman dan percaya kami, agar kami akan selalu hidup berwaspada untuk menghadapi segala tentangan dan godaan yang akan didatangkan oleh iblis ini kepada kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami akan lebih setia kepadamu, akan lebih terdorong untuk menyelidiki firman-Mu setiap hari dan menemukan kekuatan dan sumber kehidupan daripadanya. Berkatilah sahabat-sahabat saya yang belajar bersama-sama dengan saya. Biarlah kami akan terus dihidupkan oleh firman Tuhan ini dan seterusnya mempersiapkan diri bagi menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, kami mohon agar Tuhan akan merendahkan hati kami dan biarlah kami akan meninggikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Semuanya kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab yang begitu menakjubkan ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia ataupun melayari laman Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.